Oke Sobat Muadi, masih bersama kita di Positive Pocket Sehat Solutif. Jadi pengalaman pribadi juga loh ya. Kalau misalnya kita sering makan atau apa gitu, biar anak tenang udah Kasih HP, iya. Ya, kadang seperti itu Bu. Memang Bu, memang. Ya, saat ini juga memang kan. Saat ini juga kita juga melihat dari pekerjaan orang tua ya. Iya, banyak sibuknya, sibuk. tidak ada kesempatan mungkin pulang Kerjaan sore. pakai HP. Iya, ketemu anak cuman malam doang kan ada Bu seperti itu. Pengalaman Ibu nih, pengalaman Bu Fitri, kasus yang terbesar yang pernah ditangani oleh Spekham. Yang mungkin viral. Ya. Apa ini? Kami pernah nerima kasus ini bersama jaringan gitu kan. Oke. Yang kemudian indikasi pelakunya itu orang yang ini ya punya status sosial tinggi gitu. Oke. Punya status Ini sosial ya tinggi. punya status sosial tinggi. Dia diagung-agungkan. Kemudian di Solo. Iya. Begitu. Oke. Dan kemudian yang namanya kadang-kadang lingkungan itu kan menciptakan. Betul. Berbicara soal selir, pendampingan. Nah, itu kan dianggap hal yang biasa. Gitu kan. Oke. Nah, itu salah satu kasus yang kemudian kami tangani dan prosesnya itu sangat luar biasa. Ya, Luar biasa itu artinya Luar biasa berani Ibu ya. Bukan hanya kayak berani tahu ya. saya ini. Iya, bukan hanya berani ya. Luar biasa berani Bu. Berani banget. Tapi kemudian tantangan yang masuk di dalamnya. Oke. Dan proses itu kemudian walaupun kalau berbicara menurut pemahaman hukum ya itu belum terselesaikan karena ada beberapa tantangan ya yang kemudian tetapi setidaknya mereka kemudian jadi perhatian gitu. Betul. Setelah berjalan waktu kan ini mulai turun nih. Nggak ada kemudian bukan pelaporan ya, tapi kemudian korbannya itu sudah mulai yang berani bahwasanya ini sebenarnya salah, bukan hal yang benar gitu kan. Ya. Harus dilaporkan. Itu salah satu kasus yang kami lakukan. Oke. Terus yang kedua pelecehan yang kemudian dilakukan oleh pimpinan institusi Oke. sama anak buahnya begitu. Yang kalau berbicara soal institusi kan kalau kepala ini udah sangat luar biasa ya. Iya. Top nih ya Bu. Iya Iya. betul. Tinggi ya posisinya. Iya betul. Nah kemudian dialami oleh karyawannya, salah satu stafnya. Kami harus menghubungi LPSK, begitu LPSK itu Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban gitu. Betul. Dulu baru ada di Jakarta, gitu kan. Sekarang kan sudah mulai ini ada perwakilan-perwakilan gitu di beberapa wilayah di Oke. daerah gitu. Dulu kami harus menghubungi ke Jakarta, effortnya sangat luar biasa. Iya. Kasusnya ini bisa berjalan diproses hukumnya itu bisa 2 tahun, tapi hukumannya sebenarnya cuma 4 bulan. Itu pun gitu kan. Prosesnya sangat luar biasa. 4 bulan 4 Bu. Ya, betul. Tapi Wah. setidaknya ada keadilan yang kemudian diberikan bahwasanya orang ini loh, pimpinan itu bersalah. Ya, memang itu Iya. yang dicari. Tentunya oleh korban ya Bu ya. Memang pasti mencari keadilan walaupun memang dalam prosesnya, dalam Luar akhirnya biasa ya, Bu, nanti ya. memang mungkin sulit untuk diterima atau merasa kurang. Cuman memang di situ Spekham masuk ya Bu ya untuk selalu mendampingi korban ya Bu. Iya. Dalam pendampingan itu kan pasti Spekham ini banyak banget mengeluarkan material juga kan. Iya. Nah itu dapatnya dari mana itu? Kalau kami itu kan memang Saya jujur loh Mas. iya nggak apa-apa, Iya, nggak apa-apa. dok beneran loh daripada Betul, iya, takutnya betul. gini. Iya, kalau mereka punya profesi gitu ya. Iya. Oke, dokter. Kalau kami kan Berapa profesi sosial. LSM Bu? Iya. Betul. Takutnya nanti kalau misalnya ada ini, oh ayo ke Spekham gitu kan tiba-tiba, aduh Mas saya nggak punya biaya. Akhirnya Iya. kan jadi tidak terselesaikan. Ya. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Kami memiliki komitmen gitu kan. Komitmen itu artinya kami tidak bergaji atau bergaji pun gitu kan. Kalau concern kami melakukan pendampingan penanganan kasus oke gitu. Karena kan kalau terkait dengan tadi jejaring layanan kami kan ada beberapa gitu. Iya. Kalau misalnya terkait dengan biaya begitu, kami memang tidak memungut biaya gitu. Bagi korban memang yang betul-betul miskin gitu kan, Iya, betul-betul betul. miskin gitu. Betul. Karena kami juga bekerja sama dengan Kemenkumham untuk penanganan kasusnya begitu. Ya. Walaupun tadi sistemnya rembes, jangan on dulu Ya, ini. ya. Saya bilang tantangannya dulu ya. Sistemnya rembes gitu. Oke. Kalau tidak
memenuhi administrasi, ya kami nggak dibayar. Oh. Oke, Loh kan, oke, oke. kita sekarang bicara buka-bukaan dong. Soalnya takutnya nanti kalau betul, kalau misalnya nanti ada korban, kita langsung kan kita udah Iya. jauh-jauh Iya. ngundang Bu Iya, Fitri iya. kan. Iya. Ya ayo ke Spekham gitu Nggak apa-apa, kan. nggak apa-apa. Mas. Oh, gitu Artinya ya. kalau hanya pengaduan gitu kan, misalnya kami menerima pelaporan, Oke. kemudian curhat, nggak ada pembiayaan, konseling, konsultasi hukum misalnya hanya sebatas yang sederhana gitu kan, mungkin mereka butuh 1-2 kali gitu kan Ya. untuk konseling, konsultasi Konseling, itu ya. tidak menjadi persoalan. Oh, Oke. gitu. Karena kalau lebih mendalam soal klinis misalnya gitu, nah kami rujukan nih ke rumah sakit, kemudian ke Oke. UPT, UPT. Ketemu lagi Iya. sama Dokter Nono. Penasaran sekarang. Saya justru mau tanya sama Dokter Nonot. Boleh, Sekarang. boleh tanya. Kalau tadi sudah tanya Bu Fitri, sekarang ke Dokter Nonot. Kalau ada pasien yang datang ke PPK BGA, ada biayanya Ada nggak biaya. dong? Nah, itu kan pertanyaan yang sama biar adil gitu. Biar adil. Ah, Ya. ah. Sebenarnya untuk unit PPK BGA sendiri ya itu adalah masuk di dalam lingkup IGD ya, IGD dokter IGD dokter RSUD dokter. Kebetulan ya pentolannya ada di sebelah Penolaknya di saya. sini gitu. Ya, dan nanti akan betul. misalnya nanti dikategorikan lagi Betul. kemana arahnya, misalnya pasiennya anak juga nanti ke arahnya kepada anak dan misalnya ke ada obgyn kandungan ya kan apa namanya kebidana dan kandungan bisa ke arah ke SPOK dan lain sebagainya. Untuk biaya, waduh, untuk biaya untuk pemeriksaan sampai istilahnya pemeriksaan penunjang ya, pemeriksaan penunjang itu semuanya kita gratiskan juga. Wah, luar biasa. Ya, biasa. Ada BPJS ataupun tidak ada BPJS? ada BPJS maupun tidak ada BPJS. Tetap gratis ya? Tetap Gratis. gratiskan. Tuh, Ya itu Sobat Muar. sudah ada perintah dari gubernur. Oh, langsung gubernur. Langsung Luar biasa. gubernur. Gubernur kita ya, Bapak Ganjar. Bapak Ganjar Pranowo ya ikut Apresiasi. mendukung dan Ya. istilahnya menyuarakan dengan lantang tentang kita libas Iya. kekerasan Iya, seksual Mantap. dari semua lini. Memang harus Oke. concern ya Dok ya. Ini Iya. beneran yang akhir-akhir ini sangat Iya. banyak. Seperti Biar- disebutkan. Ya, biar masyarakat ini nanti kan juga paham ya. Paham, Jadi betul. tidak takut lagi untuk datang ke rumah sakit Dr. Lapor. Muardi. Jangan malah Bisa langsung takut, ketemu dengan Ibu gitu ya. Fitri, didampingin kan gitu kan. Ada pendampingan dan juga Yes. menjaga privasi ya Dok. Nah itu yang paling Ya. penting ya. Jadi di Rumah Sakit Muardi itu ada istilahnya ya bukan tempat khusus sih ya, tapi untuk pemeriksaan kita istilahnya kita samarkan lah ya, kita sama kayak pasien-pasien yang lain ya. Maksudnya kalau dulu kan mungkin ada khusus ruang PPK BGA lah, terus kalau ada yang di situ tuh kayak Oh, iya. diintip gitu loh. Oh, diintip. Oh, begitu. Betul, betul. Dia ke rumahnya. Tapi sekarang kita rahasia ya, tempatnya pindah-pindah ya. kita samarkan ya, Oke. maksudnya kita samarkan hampir sama dengan pasien lainnya Pasien supaya lainnya, ya ya. itu salah satunya adalah apa namanya untuk menyamarkan daripada identitas. Jangan sampai di ruangan Dokter Nonot. Aduh. Loh, di belakang Bang. dong. Aduh. Orang saya kamar maya. Iya, kamar mayat dong. Oke, Dokter Nonot sama Ibu Fitri nih, bagaimana sih caranya mencegah kekerasan seksual pada anak? Apa saja yang bisa dilakukan oleh orang tua sama Keluarga, masyarakat, keluarga dan masyarakat seperti apa? Mungkin dari Guru-gurunya juga ya. iya, Serius ya? dari Dokter Nonot dulu deh. Dokter Ya. Nonot dulu. Aduh. Ya kalau saya untuk mencegah sih sebenarnya kita kembalikan kepada orang terdekat daripada korban ya. Oh, iya. Orang tua. Terdekat kebenaran orang tua, yang pertama orang tua, dan Pastinya. istilahnya enggak misalnya orang tuanya sibuk bekerja tadi ya, kita harus istilahnya bagaimana sebagai pengganti orang tua ketika sibuk itu siapa, dan itu juga harus andil dalam orang-orang terdekat yang istilahnya betul. mesum lah ya. Iya, itu sih Dokter Leo dan Mas Bius. Oke. Monggo Ibu. Ibu Fitri. Iya, Ya. kalau saya sih gini ya, gadget itu sebenarnya bukan ruang privasi gitu kan. Kalau dalam keluarga saya bilang gitu, ada hal-hal yang kemudian yang dimaksud privasi itu seperti apa gitu. Jadi kalau HP udah mulai nih ada kunci yang kemudian dikunci, tetapi kemudian keluarga tidak tahu gitu. Ini yang harus menjadi waspada karena mulanya itu adalah sebenarnya dari proses di situ. Situasinya gitu, nggak ada kepercayaan trust masing-masing gitu. Kemudian hal yang lain seringkali kan dibilang nih sibuk gitu, kapan sih waktunya gitu kan? Ya, ya. Ada ruang-ruang kemudian bisa makan bersama, waktu sebelum tidur. Nah itu kan sebenarnya
Tidak harus kok kemudian dia harus 24 jam. Ya, betul. Tapi 10 menit 15 menit kualitas yaitu dipakai untuk ruang keluarga gitu. Betul Betul-betul sekali. di situ yang kemudian bisa dilakukan sharing secara bersama begitu. Oh, Kemudian hal yang lain adalah jangan kemudian ini untuk semuanya ya. ya. Kalau ada korban kemudian jangan kemudian kita juga menyalahkan prosesnya korban. Betul. Jadi ini yang kemudian perlu diwaspadai juga ya gitu. Kadang-kala orang berpikir misalnya ada korban gitu, dia tidak kemudian menguatkan, tapi seringkali malah justru semakin membuat korban Iya. jadi Victim korban. blaming ya. Dijauhin gitu ya. Dijauhi, dibilangin udah dicaci maki ya pakaianmu gini sih, Aib kamu gitu. pulang malam gitu, kalian aib gitu, nah segala macam. Tapi kita nggak paham nih situasinya seperti apa sebenarnya gitu. Ya. Oh iya dasar kamu misalnya centil atau apa segala macam. Tapi kemudian nggak paham nih situasi sebenarnya seperti apa. Nah ini yang kemudian saya harapkan jangan kemudian kalau ada pengaduan atau orang yang memang sudah berani bicara begitu terkait dengan kasusnya, kemudian kita ikut-ikut menyalahkan. Baik. Oke, ini terakhir sebelum kita closing. Tadi sudah dijelaskan sih pencegahan dari keluarga bagaimana, dari masyarakat gimana. Nah, kebetulan ini untuk adik-adik kita ya, anak-anak kita ya. Anak-anak. Dari SD kan mereka sudah paham nih. Ya, sudah paham bagaimana nanti untuk biasanya mereka cuma bermain aja untuk ini. Nah, pesan-pesan untuk anak-anak. Mungkin Monggo. dari Dokter Nona dulu nih. Iya. Adik-adik waduh. ya. Adik-adik di rumah. Kakak Nonot mau menyampaikan pesan. Ya, adik-adik di rumah ya, sobat Muardi yang masih sekolah dasar ya. Kenali bagaimana suatu sexual education ya sedini mungkin, dan ada beberapa tahapnya kan ya, dari ilmu, dari apa namanya, anak mungkin ya, dari sejawat pediatri mungkin bisa menjelaskan di mana untuk umur berapa sampai umur berapa kita harus bagaimana, terus antara umur sekian sampai sekian harus kita mengenali bagian mana yang nggak boleh disentuh ya. Betul. Ya, termasuk nanti sampai dewasa tadi ya, untuk SMA tadi juga. Tetap nggak boleh. Nah, walaupun suka sama suka tapi ya Nggak boleh. nggak boleh ternyata. Nggak boleh. Ya, gitu aja Mas. Jadi dia bisa menahan tawa ini. Nah, ini Dia Ibu yang Fitri. pegang duluan. Ya, Ibu Fitri silahkan nih buat pesan-pesan buat Iya. adik-adik kita. Iya, buat sobat Muarti sebutannya Sobat gitu kan. Muarti. Oke, Sobat Muarti yang Muarti, kecil. yang kecil gitu, yang imut gitu. Ya, tadi ada beberapa hal yang kemudian perlu diwaspadai gitu kan. Orang yang baik belum tentu niatnya itu baik, gitu kan. Jadi kalau mendekati ada motifnya, nah Pengalaman. itu harus hati-hati, Waduh. gitu kan. Betul. Biasanya dengan iming-iming kasih uang, kasih permen, kasih pulsa, Apalagi hal-hal yang pulsa. sederhana gitu kan. Nah itu perlu diwaspadai. Kalau nggak orang dikenal sama sekali. Kemudian jangan mau disentuh oleh siapapun bagian tubuh yang kemudian ada di area dalam. Ya. Itu yang terpenting. Itu. Ya, baik, terima kasih Dokter Nonot, terima kasih Bu Fitri, bermanfaat sekali ya. Sangat informatif. Sangat informatif. Sangat informatif dan membuka insight kita semua bahwa orang tua harus lebih berhati-hati. Harus berhati-hati. Ya, kita bisa tarik kesimpulan yang pertama untuk orang tua ini ya, walaupun 10 menit tadi ya, 10 menit ketemu walaupun sesibuk Apapun apapun, itu di luar. pokoknya harus menjadi waktu yang quality time Quality sama time anak. sama anak-anak. Oke, yang kedua adalah sex education Sex ya. education. Ya, jadi seperti apa sih mengenali organ, mengenai ini, nggak boleh lagi disentuh oleh orang Ya, lain. nggak Sayang boleh. tuh batasnya sebanyak apa gitu. Oke, yang ketiga nih yang paling terakhir nih, harus berani ngomong ya Betul. sama bapak ibu, sama orang tua, apapun yang terjadi di sekolahan, di lingkungan, pokoknya harus berani Sama ngomong. teman main. Oke, Kan dan harus berani ngomong. baik, dan bagi orang tua tentunya ini adalah suatu pembelajaran yang sangat berharga sekali. Jadi kami mohon dengan acara ini, dengan podcast ini nanti Podcast ini semua orang tua dan sobat Muardi sebagai orang tua harus selalu menjaga anak ya, Betul. menjaga anak. Berikan komunikasi yang baik, Baik. ya, ajak bermain. perhatian yang lebih, ajak Betul. bermain. Yang kemarin pulang sore ya kan, sekarang harus ngambil cuti 3 hari gitu. Kirain kemarin pulang sore, sekarang pulang malam. Kamu. Ya baik, dengan demikian berarti selesai sudah untuk sesi kali ini Sobat Muardi. Jangan lupa Sobat Muardi terus Saksikan saksikan semua ya, oke, acaranya Muardi dong. Jangan cuma podcast. ya, menawari Muardi wae.
Muardi wae. Nanti besok asuh lagi. Ya pokoknya Sobat Muardi jangan lupa terus tonton Positif Podcast Sehat Solutif. Untuk sesi-sesi berikutnya akan lebih seru lagi. Oke, baik. Dari kami berarti cukup sekian ya. Cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.